Shalom adik-adik. Shalom Kak. Masih kayaknya kurang semangat. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Iya, masih semangat kan? Untuk ibadah online kita hari ini. Oke, kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Tapi sebelumnya biar makin semangat lagi, yuk coba bangkit berdiri. Jangan duduk males-malesan gitu. Kan kita lagi ibadah, kita mau tepuk Yesus ya. Oke Kak, yuk semuanya tepuk Yesus. Yesus dahsyat ini. Coba lebih kuat lagi suaranya. Pelan-pelan ya. Tepuk Yesus. Yesus dahsyat ini. Nah, masih tetap bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah. Biar nanti doa pembukaan dipimpin sama Kak Putri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih kami anak-anak-Mu siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak yang baik, anak yang menurut kepada orang tua Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin sertai ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Siapa? Kakak mau tanya siapa yang saat ini lagi seneng? Coba angkat tangannya. Wah, coba siapa yang saat ini lagi sedih? Siapa angkat tangan? Aduh, jangan sedih-sedih ya Kak, karena kan kita lagi bersukacita sekarang. Yuk kita sama-sama mau nyanyi dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Ayo Kak, kita sama-sama memuji Tuhan. Sudah mandi hari ini. Puji Tuhan. Yuk kita sama-sama mau mempersiapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan yang nanti akan kakak sampaikan. Kira-kira ada kakak-kakak tahu nggak hari ini kakak mau cerita apa? Kak Vino mau cerita apa? Cerita apa ya? Masih Kak. Wah, rahasia. Biar kalian tetap penasaran, tetap nonton. Ikuti ibadah online ini. Yuk kita sama-sama mau mempersiapkan hati, adik-adik, telinga untuk menerima benih firman Tuhan. Kita mau katakan, Jesus love me, this I know. Little ones to him belong.
saat ini ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Jaga hati kami, jaga pikiran kami untuk tetap diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati Kavina yang menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yuk silakan dari setiap adik-adik bisa mengambil Alkitab masing-masing, dan orang tua tetap akan membantu adik-adik untuk membaca Alkitab pada saat ini. Siapa yang masih ingat cerita minggu kemarin? Atau siapa yang sudah hafal dengan ayat hafalan minggu lalu? Aduh, banyak juga nih yang belum hafal. Coba nanti papa dan mama bisa bantu adik-adik untuk dapat menghafalnya ya. Kali ini kalau cerita minggu kemarin itu kakak bercerita tentang Yakub. Nah, untuk minggu ini kakak mau cerita tentang Yusuf. Siapakah Yusuf itu? Yusuf itu adalah anak dari bapak Yakub. Yusuf termasuk salah satu anaknya bapak Yakub. Itu banyak, ada 12 anak. Banyak ya, ramai banget kalau di rumah. Siapa yang saudaranya banyak? Wah, pasti seru bisa mainan sama saudara-saudara kalian ya. Nah, cerita kali ini kakak mau menceritakan tentang Yusuf yang diambil dari kitab Kejadian. Sebenarnya cerita Yusuf ini panjang. Kalian nanti bisa boleh baca dari kitab Kejadian pasal 37 sampai Kejadian pasal 50. Nah, itu cerita tentang Yusuf. Tapi kakak mau merangkumnya jadi satu biar adik-adik gak usah lama-lama. Nanti kalian bosan sendiri kelihat kakak cerita lama-lama. Yuk kita mau buka. Jadi cerita ini adalah tentang Yusuf. Yusuf ini punya papa yaitu Yakub. Nah, suatu kali Yusuf ini termasuk anak yang urutannya paling kecil juga dalam keluarganya. Jadi dia punya kakak-kakak juga, dia punya adik-adik juga. Tapi Yusuf ini yang paling disayang sama papahnya. Gitu. Pernah suatu kali Yusuf itu dikasih baju yang bagus banget sama papahnya. Tapi saudara-saudaranya yang lain enggak dikasih. Kakak-kakaknya, adik-adiknya enggak ada yang dikasih. Coba gimana perasaannya? Perasaan saudaranya Yusuf. Pasti dalam hatinya gini, ih Yusuf enak banget dibeliin baju. Dikasih bajunya bagus, mahal. Ya ampun, bermerek kayak gitu. Aku enggak, apalagi nanti kalau adanya Yusuf, apalagi aku yang paling kecil. Aku dapat baju turunan dari kakak, ya kan? Nah di situ ya saudara-saudaranya mulai merasa iri. Siapa yang suka iri sama adiknya atau kakaknya? Kalau adiknya dibeliin mainan baru, kalian nggak dibeliin, pasti kalian ngerasa iri. Terus kalian ngerasa kesel sama papa mama. Papa nih udah gak sayang sama aku. Apalagi mama nih bisanya ngomelin aku. Giliran adek aja gak diomelin. Nah itu yang dirasain sama saudara-saudaranya Yusuf gitu. Sampai mereka akhirnya ngerasa gak suka sama Yusuf. Terus jahatnya nih mereka itu mau ngebuang Yusuf. Coba bayangin. Jadi Yusuf itu dijual sama orang. Dijual sama orang dari Mesir. Jadi Yusuf itu dijadiin kalau dulu zaman dulu bahasanya adalah budak. Mungkin kalau sekarang pembantu. Jadi Yusuf itu dijual ke negara Mesir. Jauh dia dari keluarganya, jauh dari rumahnya. Jadi dia nggak bisa ketemu sama papahnya lagi. Padahal Yusuf tahu kalau papahnya itu sayang sama dia. Udah gitu Yusuf di sana dijadiin pembantu dalam suatu kerajaan. Rajanya adalah Firaun. Saat itu Yusuf bekerja jadi pembantu, dia disuruh, dia rajin. Tapi saat itu gak cuma itu doang. Yusuf udah jauh dari keluarga. Tiba-tiba saat di kerajaan Firaun, Raja Firaun itu, dia difitnah. Saking rajanya marah, mau tidak mau Yusuf harus masuk penjara. Ya ampun, sedih banget jadi Yusuf. Udah jauh, dibenci sama saudara-saudaranya. Udah gitu dia jadi pembantu, difitnah pula, masuk penjara. Ya ampun, kasihan banget kan Yusuf ini.
Tapi walaupun dia di dalam penjara, walaupun dia jauh dari orang tuanya, dia nggak pernah putus asa. Dia tetap semangat, dia tetap ingat sama papahnya, dia tetap ingat sama saudara-saudaranya gitu. Karena dia tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Yusuf. Dan dia percaya bahwa saat itu Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada Yusuf. Dan suatu ketika saat itu Yusuf pasti ngerasa kangen sama papahnya, sama mamahnya, sama keluarganya. Apalagi di dalam penjara pasti kan dia nggak bisa kemana-mana. Dia ngerasa kesepian, aduh kasihan sekali. Saat itu dengan kebaikan Tuhan, Yusuf akhirnya bisa keluar dari penjara. Bahkan Yusuf juga menjadi orang kepercayaannya dari Raja Firaun. Jadi saat itu Raja Firaun senang sekali sama Yusuf. Nah, kenapa Raja Firaun itu bisa senang sama Yusuf? Saksikan minggu depan, kakak akan ceritain kenapa Raja Firaun itu bisa suka sekali sama Yusuf, bisa dia keluar dari penjara. Jadi minggu depan tetap ya nonton ibadah kita. Nah, kali ini saat ini Yusuf udah jadi orang percayanya Raja Firaun. Dan saat itu terjadilah suatu kelaparan yang dahsyat. Jadi di situ nggak ada hasil bumi seperti padi. Jadi nggak ada padi, nggak ada gandum. Mereka nggak bisa makan. Termasuk dengan bangsanya Yusuf. Saat itu dia bangsanya itu semuanya ngerasain kelaparan yang dahsyat, sehingga saudara-saudaranya Yusuf beserta dengan tetangga-tetangganya itu datang semua ke negara Mesir. Saat itu Yusuf tahu siapa itu yang datang. Wah, itu saudara aku, itu papa aku, wah itu tetangga aku, semuanya datang ke negara Mesir. Karena saat itu Yusuf sudah menjadi orang kepercayaannya Firaun, otomatis Yusuf minta izin sama Raja Firaun dan diperbolehkan untuk mereka dapat tinggal selama kelaparan itu terjadi. Saat itu tentu saudara-saudaranya Yusuf yang udah ngerasa ngebuang Yusuf kaget. Hah, ternyata Yusuf masih hidup. Kita pikir udah mati. Karena kita udah nggak tahu lagi, udah bertahun-tahun kita udah nggak ketemu dia, nggak kenal, nggak dengar kabarnya dia. Ternyata saat itu Yusuf sudah menjadi orang kepercayaannya Firaun. Saat itu saudara-saudaranya ngerasa takut. Aduh, nanti Yusuf balas dendam sama aku. Tapi enggak dengan Yusuf. Dia nggak ada perasaan untuk membenci saudara-saudaranya. Dia nggak ada rasa dendam dengan saudara-saudaranya. Saat itu bahkan dia menerima semua saudara-saudaranya untuk tinggal di situ. Dan Yusuf menyediakan makanan untuk mereka, menyediakan tempat tinggal untuk mereka. Nah, saudara-saudaranya juga ngerasa akhirnya mereka malu. Dan mereka akhirnya berterima kasih kepada Yusuf. Yusuf, aku minta maaf ya, kata kakak-kakaknya, adik-adiknya. Iya, aku juga minta maaf ya Yusuf. Kata Yusuf, udah gak apa-apa. Yang penting aku bisa ketemu sama kalian lagi, aku udah bahagia banget. Gitu kata Yusuf. Wah, ternyata sifatnya Yusuf ini oke banget ya adik-adik. Jadi dia bisa mengasihi karena dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia, makanya dia juga mengasihi saudara-saudaranya dan mau menolong mereka, melupakan semua yang jahat-jahat dari saudaranya itu. Jadi Yusuf saat itu menjadi orang yang begitu terkenal di negara Mesir. Yuk kita sama-sama mau belajar seperti Yusuf yang tidak menyimpan dendam, tidak iri terhadap siapapun yang sudah menjahati kita. Itu yuk kita buka lagi Alkitab kita masing-masing. Kita terus mau menghafalkan ayat hafalan karena dengan ayat-ayat itu dapat memberikan adik-adik kekuatan dan selalu mengingat apa kebaikannya Tuhan. Kita mau buka di Amsal 16 ayat 20. Kakak ulangi ya, Amsal pasal 16 ayat 20. Nah, sampai di sini dulu ceritanya, sampai minggu depan lagi adik-adik. Tapi sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa dulu sama-sama. Kita mau berterima kasih sama Tuhan untuk firman ini. Yuk lipatkan tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa sama Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan saat ini. Kami saat ini baru saja mendengar cerita tentang Yusuf, bagaimana dia dibuang oleh saudara-saudaranya, tapi Yusuf tetap mengasihi Tuhan. Yusuf juga tetap mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf tidak menyimpan rasa dendam ataupun rasa kesal terhadap saudaranya. Ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan hal yang sama seperti yang Yusuf lakukan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk menaruh benih firman-Mu dalam hidup kami, sehingga benih ini bertumbuh, berbuah lebat, dan orang-orang dapat melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, anak yang membawa terang, anak-anak yang membawa kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya ibadah saat ini menjadi ibadah yang berbau harum di hadapan Engkau, dan kami mau tetap setia di dalam Engkau Tuhan, dalam ibadah online seperti ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yang cinta Tuhan Yesus sama-sama mau katakan amin. Nah adik-adik, kakak mau juga mengingatkan ya, kakak gak akan bosan untuk mengingatkan adik-adik bahwa saat kita lagi mengalami pandemi ini, kakak berharap kalian tetap jaga kesehatan. Jangan keluar rumah dulu, tetap memakai masker. Kalau keluar rumah, jaga jarak. Juga jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan memakai sabun. Seperti pesan kakak minggu lalu, saat kalian cuci tangan, biar kalian gak bosen, saat kalian cuci tangan pakai sabun, kalian boleh nyanyi happy ya ya. Tapi jangan cepet-cepet happy ya ya, happy ya ya. Yang lambar, yang seperti biasanya kalian nyanyiin, biar kuman-kumannya mati di tangan. Oke adik-adik, juga kakak mau mengingatkan untuk papa mama untuk dapat terus mendukung ibadah online sekolah minggu ini dengan cara memberikan persembahan lewat transfer. Nanti papa mama bisa lihat ada nomor rekening di bawah ini, papa mama bisa transfer ke nomor rekening ini dan melaporkan kepada sekretariat gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai lagi minggu depan. Dadah, shalom.